Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Jadi guys, belakangan ini banyak banget ya HP 5G di harga 2,6 sampai 3 jutaan yang menggunakan chipset yang sama. Contohnya ketiga HP ini. Ketiga HP ini menggunakan SoC yang sama, yaitu Redmi Note 10 5G, Poco M3 Pro 5G, dan Realme 8 5G. Jadi di video kali ini kita akan coba gaming test ketiga HP ini. Tepatnya kita pengen tes performa dari ketiga HP ini. Jadi daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi sebelumnya kita jelaskan dulu spesifikasi sedikit dari ketiga HP ini. Untuk layarnya ketiga HP ini sama-sama memiliki ukuran yang sama, yaitu 6,5 inch menggunakan panel IPS dan beresolusi Full HD+. Untuk refresh rate-nya ketiga HP ini mendukung 90 Hz ya. Bedanya si Realme 8 5G di sini tidak dilindungi dengan Corning Gorilla Glass seri 3. Dan kedua HP ini si Redmi Note 10 5G dan Poco M3 Pro 5G menggunakan Corning Gorilla Glass seri 3. Pastinya akan jauh lebih aman. Nah, perbedaan selanjutnya adalah masalah kecerahan layarnya. Nah, di sini si Realme 8 5G bisa hingga 480 nits dan Redmi Note 10 5G sama Poco M3 Pro 5G cuma bisa 400 nits aja. Lalu untuk jeroannya alias SoC-nya, ketiga HP ini sama-sama menggunakan chipset MediaTek Dimensity 700 5G dengan 7 nanometer. Untuk GPU-nya sendiri ketiga HP ini sama, yaitu Mali G57 MC2. Terus varian yang kita review saat ini si Redmi Note 10 5G adalah varian 8/128, Poco M3 Pro 5G varian 6/128, dan Realme 8 5G adalah varian 8/128. Nah, uniknya di sini Redmi Note 10 5G sudah menggunakan UFS 2.2 dan Realme 8 5G masih menggunakan UFS 2.1 ya. Sama halnya dengan Poco M3 Pro 5G yang sudah menggunakan UFS 2.2. Jadi yang menggunakan UFS 2.1 cuman Realme 8 5G. Nah, bedanya di sini pastinya akan jauh lebih efisien dan cepat yang menggunakan UFS 2.2 ya guys, ketimbang yang masih menggunakan 2.1. Di sini saya udah tes benchmark dari ketiga HP ini. Untuk pengujian AnTuTu benchmark, si Redmi Note 10 5G mendapatkan skor di kisaran 332 ribuan. Lalu Poco M3 Pro 5G mendapatkan skor di 321 ribuan dan Realme 8 5G mendapatkan skor di 332 ribuan. Saya cukup salut sih dengan Realme 8 5G yang bisa mengimbangkan kecepatan UFS 2.2. Nah, untuk versi AnTuTu-nya kita pakai versi yang sama dari ketiga HP ini, yaitu 9.0.12. Lalu nggak cuman AnTuTu benchmark aja, saya pun juga tes aplikasi Geekbench 5. Buat si Redmi Note 10 5G, untuk single core-nya kita mendapatkan di 556 dengan multicore-nya di 1728. Lalu Poco M3 Pro 5G untuk single core-nya di 546 dan untuk multicore-nya di 1762. Dan buat si Realme 8 5G untuk single core-nya di 572 dengan multicore-nya di 1769. Lalu untuk aplikasi 3D Mart, ketiga HP ini sama-sama stabil kalau menurut saya. Si Redmi Note 10 5G overall skornya mendapatkan di 1108 dengan average FPS-nya di 6,60 FPS. Si Poco M3 Pro 5G untuk overall skornya mendapatkan di 1102 dengan average FPS-nya di 6,60. Dan Realme 8 5G untuk overall skornya kita mendapatkan di 1104 dengan average FPS-nya di 6,60 FPS. Jadi itu dia untuk masalah skor dari ketiga HP ini. Bang, itu kan cuma sebatas skor. Lalu gimana performa saat bermain game? Nah, untuk masalah performa saat bermain game, sebenarnya ketiga HP ini hampir mirip-mirip ya guys. Dan di sini kita punya 4 game yang bakalan kita mainin. Di sini ada game Burik, game Mobile Legends, game PUBG Mobile, sampai dengan game Wibu. Tapi sebelum ke gaming testnya, alangkah baiknya kita kasih tahu kapasitas baterai dari ketiga HP ini. Nah, untuk kapasitas baterainya dari ketiga HP ini memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 18 watt. Ya, jadi untuk kapasitas baterainya ketiga HP ini sama ya guys. Dan untuk pengisian dayanya pun juga sama-sama 18 watt.
Yang pertama kita main game yang paling buruk. Yang lain yang nggak bukan adalah game FF. Karena layar dari ketiga HP ini sudah menggunakan resolusi 1080p, harusnya aman ya guys buat main game yang paling buruk ini. Jadi kita nggak usah pakai install buat main game FF guys untuk video kali ini. Nah, untuk setting grafiknya, ketiga HP ini kita setting rata kanan. Nah, di sini saya coba buat main satu mode aja, yaitu mode CS. Si Redmi Note 10 5G mendapatkan FPS yang sangat stabil, yaitu di kisaran 58 sampai 60 FPS, dan kalau misalkan frame drop di kisaran 54 FPS aja. Dan ini minim banget terjadi frame drop ya guys. Lalu sama halnya dengan Poco M3 Pro 5G. Di sini kita mendapatkan FPS yang hampir sama seperti Redmi Note 10 5G, yaitu di kisaran 57 sampai 60 FPS, dan kalau misalkan drop paling di kisaran 55 FPS aja, dan ini minim banget. Dan juga sama halnya dengan Realme 8 5G. Di sini untuk FPS-nya kita mendapatkan di 57 sampai 60 FPS. Kalau misalkan drop paling di kisaran 54 FPS aja. Alhasil ketiga HP ini buat main game yang paling buruk di Play Store, yang lainnya nggak bukan adalah game FF, bisa ngelibas dengan cukup baik. Ya memang buat main game FF belakangan ini udah nggak berat ya guys, karena emang Dimensity 700 bisa ngelibas game FF dengan sangat lancar. Apalagi emang ini game burik ya guys, jadi nggak bakalan HD sampai kapanpun guys. Lalu untuk suhunya pas main game FF selama 20 menit, si Redmi Note 10 5G di kisaran 39 derajat Celcius, Poco M3 Pro 5G di kisaran 40 derajat Celcius, dan Realme 8 5G di kisaran 42 derajat Celcius. Lalu untuk baterainya sendiri pas main game FF selama 20 menit, si Redmi Note 10 5G berkurang sekitaran 7%, Poco M3 Pro 5G berkurang sekitaran 8%, dan Realme 8 5G berkurang sekitaran 5% ya guys. Lanjut ke game selanjutnya, yaitu game Mobile Legends. Untuk settingan grafiknya, kedua HP ini si Poco M3 Pro 5G dan Redmi Note 10 5G mendapatkan di settingan Ultra, dan Realme 8 5G cuma mendapatkan di settingan High aja ya guys. Saya sih sebenarnya agak curiga dengan pihak Xiaomi. Apakah mungkin Xiaomi sogok monton agar bisa mengunload settingan Ultra? Saya nggak tahu guys, hanya Mas Alpin aja yang tahu masalah ini. Untuk FPS sendiri, ketiga HP ini mendapatkan FPS yang sangat stabil, entah itu di settingan Ultra ataupun di settingan High. Intinya ketiga HP ini buat main game Mobile Legends kita bisa ngelibas dengan cukup baik. Memang game ini sangatlah enteng ya guys, kita bisa maklumin. Ya HP kentang aja bisa lah ngelibas game Mobile Legends. Lalu untuk suhunya pas main game Mobile Legends selama 20 menitan, ketiga HP ini di kisaran 40 derajat Celcius. Lalu untuk baterainya, si Redmi Note 10 5G berkurang sekitaran 5%, Poco M3 Pro 5G berkurang sekitaran 6%, dan Realme 8 5G berkurang sekitaran 4%. Jadi buat main game Mobile Legends ketiga HP ini nggak boros dan nggak panas, dan juga sangatlah lancar jaya. Lanjut ke game selanjutnya, yaitu game PUBG Mobile, alias game yang paling cacat di Play Store. Untuk settingan grafiknya, ketiga HP ini mentok di settingan Smooth Ultra aja. Alhasil kita bakal coba di settingan Smooth Ultra dari ketiga HP ini ya guys. Nah, untuk FPS sendiri, ketiga HP ini mendapatkan FPS yang menurut saya sangatlah stabil ya guys, yaitu di kisaran 38 sampai 40 FPS, karena ini cuma settingan Smooth Ultra aja ya guys. Mungkin saya berasumsi dengan settingan Smooth Extreme pun ketiga HP ini bisa ngelibas dengan cukup baik. Jadi emang buat main game PUBG Mobile nggak ada masalah dari ketiga HP ini. Untuk giroskopnya pun juga ketiga HP ini sangatlah aman dan nggak ada delay sama sekali. Lalu untuk suhunya pas main game PUBG Mobile selama 20 menit, si Redmi Note 10 5G di sini di kisaran 44 derajat Celcius, Poco M3 Pro 5G di kisaran 43 derajat Celcius, dan Realme 8 5G di kisaran 44 derajat Celcius. Lalu untuk baterainya pas main game PUBG Mobile selama 20 menit, si Redmi Note 10 5G berkurang sekitaran 8%. Terus juga Poco M3 Pro 5G berkurang sekitaran 9%, dan Realme 8 5G berkurang sekitaran 6%. Lanjut ke game yang terakhir, yang lainnya nggak bukan adalah game Bulu, alias game setan ya guys. Ini bener-bener game yang paling berat banget untuk saat ini. Untuk settingan grafiknya, ketiga HP ini kita setting di lowest 60 FPS aja. Hasil untuk FPS sendiri, si Redmi Note 10 5G mendapatkan FPS di kisaran 35 sampai 40 FPS aja, dan drop di kisaran 25 FPS. Itu pun juga jarang terjadi frame drop sih. Pas suhunya mulai agak sedikit panas aja sih, frame dropnya akan terjadi di Redmi Note 10 5G. Lalu si Poco M3 Pro 5G mendapatkan FPS di kisaran 34 sampai 38 FPS aja, dan kalau misalkan frame drop di kisaran 21 FPS. Dan Realme 8 5G mendapatkan FPS di kisaran 35 sampai 39 FPS, dan
ngedrop di kisaran 23 fps ya guys. Lalu untuk suhunya pas main game Wibu selama 20 menit, si Redmi Note 10 5G di kisaran 47 derajat Celcius, Poco M3 Pro 5G di kisaran 48 derajat Celcius, dan Realme 8 5G di kisaran 48 derajat Celcius. Lalu untuk baterainya sendiri, si Redmi Note 10 5G berkurang sekitaran 10%, Poco M3 Pro 5G berkurang sekitaran 12%, dan Realme 8 5G berkurang sekitaran 9% guys. Jadi memang buat main game ketiga HP ini cukup ngap-ngapan ya guys. Suhunya panas dan baterainya pun juga bakalan jadi taruhannya. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Jadi memang agak sedikit bingung sih pengen pilih yang mana. Tapi memang kalau misalnya kita lihat SoC Dimensity 700 5G ini cukup powerful ya dari ketiga HP ini. Memang agak sedikit bingung sih nentuin performa siapa yang paling terbaik dari ketiga HP ini. Karena memang SoC-nya ya sama persis di ketiga HP ini dan gak jauh beda. Cuman saya kalau misalkan boleh pilih ya guys, saya pilih Redmi Note 10 5G. Karena ada 3 faktor. Yang pertama adalah masalah desain. Yang kedua adalah masalah varian. Si Redmi Note 10 5G punya varian 8/128. Walaupun RAM tidak terlalu penting-penting banget sih ya guys. 6GB aja udah cukup kalau menurut saya. Tapi selagi ada yang lebih besar, kenapa tidak dipilih guys? Dan yang ketiga adalah masalah HP ini sudah menggunakan UFF 2.2. Pastinya akan lebih cepat untuk transfer data. Dan paket komplit ada di Redmi Note 10 5G. Jadi ya Redmi Note 10 5G ini udah lengkap banget ya guys. Tapi semua itu saya kembalikan ke pilihan masing-masing aja ya guys. Lebih suka Redmi Note 10 5G, Poco M3 Pro 5G, ataupun Realme 8 5G. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa jelas tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan video ini. Terima kasih teman-teman sudah nonton video sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @snapintekno. Jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah, have a nice day. Untung aja layarnya sama-sama Full HD plus ketiga HP ini. Kalau misalkan nggak Full HD plus, pasti mata jadi bengkak lagi nih main game burik. Aduh.